Sakramen pengurapan orang sakit itu seperti vonis mati. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pernah mendengar dan tahu, terutama sebagai orang Katolik, ada satu sakramen dalam gereja, yakni sakramen pengurapan orang sakit. Selama menjadi imam, saya beberapa kali atau banyak kali memberikan pengurapan orang sakit ini. Datang mendoakan mereka, kemudian memberikan perminyakan. Ada peristiwa di mana ketika saya memberi pengurapan, 2-3 hari bahkan seminggu setelah itu, orang yang saya urapi ini meninggal dunia. Dan itu terjadi berulang kali. Lalu ada candaan yang muncul. Saya atau Pastor Edi itu seperti pencabut nyawa. Jadi kalau saya yang mengurapi, cepat atau lambat pasti akan meninggal. Dan itu candaan-candaan yang muncul. Di lain sisi, ada juga pengalaman saya ketika ada orang yang sakit, kemudian meminta untuk pelayanan ini, maka saya berusaha secepat mungkin untuk pergi sebelum terlambat. Dan memang orang yang sakit ini memang dalam keadaan darurat. Ketika setelah berdoa, kemudian melayani semuanya, pada sore hari saya mendapat SMS, "Pastor, orang yang diurapi tadi pagi, sore tadi lewat di depan rumah saya menggunakan motor." Itu berarti dia sudah sembuh sehingga bisa menggunakan motor untuk bepergian. Di sisi lain, ada ketua komunitas, ketua lingkungan datang memanggil saya karena memang dalam keadaan gawat. Orang yang sakit ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam, dan dari pagi itu memang tidak buka mata dan juga tidak bersuara, hanya nafasnya saja. Akhirnya saya pergi bersama dengan ketua lingkungan untuk melayani mereka. Ketika selesai pengurapan, lalu kami berdoa Bapa kami, dia doa yang paling kencang. Jadi ketika masih dalam keadaan sunyi, anak-anaknya sudah menangis dan lain sebagainya, tetapi justru dia yang berdoa dengan sangat kencang, "Bapa kami yang ada di surga," dan seterusnya. Ada juga kisah lain ketika dokter sudah berpasrah dan meminta keluarga untuk meminta pelayanan rohani, lalu saya dihubungi, saya melayani. Setelah saya memberi perminyakan, kemudian beberapa saat kemudian, sore malamnya, saya dikabari bahwa Bapak ini sudah melewati masa kritisnya dan sekarang justru kembali ke rawat inap. Lalu orang yang menjemput dan mengantar saya mengatakan begini, "Pastor, nanti lain kali ada orang sakit, kami minta pastor ya untuk pengurapan." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari kisah-kisah pengalaman saya pribadi ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa kadangkala orang berpikir sakramen pengurapan orang sakit itu seperti jimat atau mantra yang kemudian bisa menyembuhkan orang atau membuat orang meninggal dunia. Saya mau katakan demikian karena juga ada anggapan bahwa sakramen pengurapan orang sakit itu seperti vonis mati. Namun dari kisah-kisah ini, saya mengajak kita semua untuk memahami dan mendalami apa makna sesungguhnya dari sakramen pengurapan orang sakit itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, pengurapan orang sakit itu bukan jimat atau ritual mantra untuk orang sembuh atau cepat meninggal. Sakramen ini adalah sakramen yang membawa penghiburan, damai, dan juga kekuatan. Menyatukan orang sakit dan penderitaannya dengan Kristus itu sendiri. Sakramen ini berdaya guna untuk mengampuni dosa. Itu dicatat dalam Katekismus Gereja Katolik. Dalam Injil dikisahkan juga bahwa orang-orang sakit datang kepada Yesus dan minta supaya disembuhkan. Di dalam gereja kita kenal banyak sekali kisah tentang Yesus menyembuhkan orang sakit.
Yesus yang telah menderita begitu banyak untuk kita, kini juga hadir di tengah-tengah kita. Ia hadir bagi mereka yang sakit, dan juga Ia hadir bagi mereka yang menderita saat ini juga dalam pelayanan sakramen. Dengan perantaran para Rasul Yakobus, Tuhan Yesus berpesan juga kepada kita, jika ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Maka sekali lagi diingatkan, ini bukan soal jimat, tetapi daya dan kekuatan di mana orang sakit dihantar masuk bersama untuk menjalani bersama penderitaan Kristus itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita semua saudara-saudari, kebanyakan orang yang masih memikirkan sakramen pengurapan orang sakit sebagai vonis mati, sehingga orang lalu meminta perminyakan pada saat akhir hidupnya. Sakramen pengurapan orang sakit itu bagaikan asuransi kehidupan. Kenapa demikian? Seorang yang menerima sakramen ini penting agar orang lepas dari ketakutan palsu dan dipeluk tanpa syarat oleh Kristus yang mengalahkan maut, sang kehidupan. Dialah sang juru selamat. Bagi kita yang menemani mereka yang sedang sakit, jangan lupa mendoakan mereka, dan mintalah imam di paroki atau di tempat terdekat untuk memberikan pelayanan sakramen pengurapan. Bisa juga disertai dengan sakramen pengampunan dan juga bekal suci atau viatikum. Mari kita saling menghibur untuk teguh dalam iman, segarkan jiwa dengan daya kuasa Tuhan, dan menemani selalu saudara-saudari kita dalam suka dan duka kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, sakramen pengurapan orang sakit ini bukan orang dalam keadaan sekarat saja. Misalnya ada orang yang mau operasi sesar, contoh, atau operasi lainnya, meminta didoakan dan juga diberi kekuatan lewat perminyakan. Supaya apa? Supaya punya pengharapan di dalam Kristus, menyatukan semua pengalaman penderitaannya, pengalaman rohani dan imannya dalam Kristus itu sendiri. Untuk itu, bagi kita semua, saudara-saudari kita di sekitar dan siapapun yang dalam keadaan sakit atau sangat membutuhkan pertolongan, mari kita saling membantu, saling menghantar, supaya orang lepas dari ketakutan-ketakutan palsu dan juga memiliki kekuatan iman untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di dalam hidup. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua.